begini pimpinannya, kalau kemudian misalnya dari driver dia dapat Rp10.000 per orderan, lalu dari konsumen dia dapat Rp10.000, kita kalikan dengan jumlah driver mereka dan jumlah merchant mereka 4,2, berarti mereka dapatkan paling tidak 92 miliar per hari. Mereka tidak cuma lapar lagi, mereka sudah mati kelaparan. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sangat di luar dugaan, Adian Apitupulu akhirnya membongkar terkait biaya layanan dan juga biaya-biaya yang dibebankan driver ojol dan pemakai jasa APK. Nah, bahkan menurut Adian, aplikator bisa meraup untung 90 miliar guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Berapa problem? Pertama, potongan yang bisa di atas 30% sampai 50%. Tapi ada biaya tambahan lain yang tidak punya dasar hukum. Namanya biaya jasa aplikasi dan biaya layanan. Dan itu sangat besar. Per order bisa 7.000, 10.000 rupiah, 11.000. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah kita sebagai DPR mau membiarkan adanya pungutan-pungutan dari masyarakat yang tidak punya dasar hukum? Nah, menurut saya bagusnya kalau bisa ditampilkan sebentar, kita bisa hitung komponennya biar kita sama-sama terbuka apa sih masalahnya. Oke. Kalau bisa ditampilkan, bisa. Instruksi Pak. Ya Pak, instruksi Pak. Kenapa? Kita mau ngasih bukti-bukti Pak. Ya, sebentar. Nah, coba. Ya, permintaan Pak Adian dulu kita sampai. Coba silakan Pak Adian. Ya, Silakan. kan begini. Ya, mic-nya yang hidup dimatikan dulu. Coba silakan Pak Adian. Ya, kan misalnya mereka dapat order Rp30.000. Lalu dipotonglah 30%, 40%, 50% untuk aplikator dari apa nilai order itu. Ada nggak potongan lain? Ada. Tapi bukan dari mereka. Tapi dari konsumen. Itu namanya biaya layanan dan biaya aplikasi. Dua. Yang kalau ditotal bisa di atas Rp10.000. Ini, biaya layanan plus biaya jasa aplikasi. Dasar hukum ini apa? Dasar hukum 20% ada. Tapi dasar hukum ini apa? Rp15.300 dari tagihan Rp36.000. Ini dari konsumen. Dari pemesan. Dari pemesan diambil sekian, dari driver diambil sekian. Itu loh. Jadi kalau kemudian begini pimpinannya, kalau kemudian misalnya dari driver dia dapat Rp10.000 per orderan, lalu dari konsumen dia dapat Rp10.000, kita kalikan dengan jumlah driver mereka dan jumlah merchant mereka 4,2, berarti mereka dapatkan paling tidak 92 miliar per hari. Nah, kalau kita tidak pahami ini pimpinan, saya takutnya kita akan membicarakan hal yang nggak tepat. Bahwa ini bukan cuma persoalan potongan 10%, betul ya? Tapi juga ada biaya aplikasi. Logikanya bagaimana? Ketika driver itu dipesan, kan aplikasi sudah dibayar. Artinya aplikasi ini dibayar oleh dua, konsumen maupun driver. Oke, kita coba melihat begini pimpinan. Bagaimana sih sebenarnya transportasi online ini 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, agar ketika kita mendorong regulasi kita bisa punya prediksi. Oh, kira-kira begini. Di India sekarang tidak ada lagi potongan komisi. Yang ada apa? Yang ada driver berlangganan aplikasi. Seperti kita berlangganan berita Tempo, berlangganan berita Kompas, sama seperti itu. Nah, potongan langganan ini berlaku tetap. Nah, itulah nanti masa depan driver online hubungannya dan aplikasi. Sangat logis. Driver online untuk satu fokus yaitu 10%. Dan saya rasa Komisi 5 inilah tempat yang pas untuk dapat membantu kami sampai semua harapan kami terwujud di 10%. Selain itu Pak, perbandingan di negara Malaysia itu online itu hanya 6% mereka bisa hidup. Kenapa di Indonesia harus 20% bahkan bisa lebih dari 20%?
Jadi kami saat ini datang ke sini untuk fokus meminta bantuan kepada bapak-bapak di Komisi 5 untuk dapat memutuskan 10% harga mati untuk teman-teman driver online. Selain itu Pak, ada yang namanya program Aceng yang sangat tidak manusiawi dan sangat menjajah rakyat Indonesia Pak. Program apa Bu? Program Aceng yang mereka buat. Program Aceng, yaitu aplikasi serba goceng maksudnya Pak. Jadi Pak, kalau nggak ngerti goceng 5.000 Pak. Jadi itu aplikasi driver, walaupun itu customer membayar 30.000, yang masuk di kami hanya 5.000 Pak. Di mana rasa kemanusiaan itu? Padahal kami hanya pakai jaringan aplikasinya aja. Bensin kami, tenaga kami, resiko di jalanan kami tanggung sendiri Pak. Mereka bilang cover kami dengan asuransi. Kenyataannya kami untuk mengklaim asuransi jika terjadi kecelakaan itu tidak mudah Pak. Itu prosesnya sangat panjang dan butuh waktu berbulan-bulan. Dan satu lagi aplikasi yang mereka buat adalah program slot yang 3.000. Kita bayar 30.000 untuk slot. Jika kita kita tidak dapat untuk order seperti itu. Jadi tolong untuk dua program yang mereka bentuk untuk menjajah secara perlahan-lahan menyedot darah rakyat Indonesia, tolong dihapuskan. Perkiraan saya sebelum ada Gojek, sebelum ada Grab dan sebagainya, mereka yang mencari nafkah di ojek ini paling tidak sudah ada 600.000 di Jakarta. Mungkin dengan penambahan aplikasi dia bertambah. Tapi tidak sebesar yang mereka klaim menciptakan 3 juta lapangan pekerjaan, 4 juta lapangan pekerjaan. Tidak sebenarnya. Lapangan pekerjaannya sudah ada, tapi disuntik dengan teknologi online, aplikasi. Begitu juga merchant itu. Warungnya sudah ada, sudah. Restoran sudah ada, sudah. Datanglah teknologi, dia menjadi lebih mudah dalam bertransaksi. Sampai di sini jelas ya? Artinya bahwa kalau kemudian aplikator ini mengatakan mereka sangat berjasa pada republik ini, telah menciptakan berjuta-juta lapangan pekerjaan, sepertinya secara data salah. Secara data salah, nggak sebesar yang mereka sampaikan. Ada penambahan, kita harus jujur, pasti ada. Besar nggak? Tidak signifikan. Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup. Pak Dian terakhir, silakan. Terakhir Pak Dian. Habis itu kita tutup. Ya, pimpinan terima kasih. Sekedar penutup saja, ada banyak buruh kelaparan, ada banyak nelayan kelaparan, tapi berita yang saya dapatkan yang mati kelaparan hanya driver ojol. Lapar di rakyat kita tuh sudah biasa dari dulu, persoalan ketidakadilan, upah yang sangat minim dan sebagainya. Tapi kalau kita mau capek buka Google, driver ojol mati kelaparan, ya cuma di mereka. Mereka tidak cuma lapar lagi, mereka sudah mati kelaparan. Dengan dasar itu, saya berharap betul secepatnya kita selesaikan 10% ini agar tidak ada yang mati kelaparan lagi. Terima kasih. Mantap nih guys. Oke guys, jadi Komisi 5 DPR RI menggelar rapat bersama 66 asosiasi pengemudi angkutan umum berbasis aplikasi atau driver ojek online. Dalam RDPU tersebut, anggota Komisi 5 DPR Adian Apitupulu mengungkapkan sejumlah praktik yang dinilai merugikan pengemudi ojol. Ia menyoroti sistem potongan ganda dan mekanisme beli order yang memberatkan mitra driver. Adian memaparkan, aplikator tak hanya memotong 30-50% dari pendapatan driver per order, tapi juga menarik biaya layanan dan biaya aplikasi dari konsumen yang bisa mencapai 10-15.300 per transaksi. Menurutnya, jika dihitung dengan total 4,2 juta driver aktif, aplikator bisa meraup hingga 92 miliar per hari dari dua sumber tersebut. Politisi PDI Perjuangan PDI ini juga mengkritik sistem slot Aceng, di mana driver harus membayar 20.000 per hari untuk mendapat prioritas order. Selain itu, setelah geger potongan komisi ojol tersebut, Menteri UMKM Maman mengatakan kalau tak setuju untuk mempersilahkan pindah ke platform lain. Mendengar hal itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI
Lili Pujiati menilai usulan yang disampaikan Menteri UMKM itu bukan sebuah solusi. Namun Maman tidak paham persoalan yang terjadi sebenarnya. Jadi menurut kalian gimana guys soal aplikator ojol? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.